يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Para ulama dalam buku-buku akidah menyebutkan banyak ciri-ciri ahlul bid'ah. Di sini penulis hafizahullah ta'ala ingin menyebutkan 10 ciri yang paling penting untuk kita kenali. Dari banyaknya ciri ahlul bid'ah, maka ini 10 ciri yang dengannya memudahkan kita untuk mengenal siapa ahlul bid'ah. Di samping 5 metode beragama mereka, ini juga sebenarnya bisa menjadi tanda atau ciri bagi kita untuk mengenal ahlul bid'ah. Tapi lebih detail, penulis hafizahullah menyebutkan ada 10 ciri ahlul bid'ah. Yang pertama adalah al-furqatul lati nabbahallahu 'alaiha fi qoulihi ta'ala. Perpecahan yang telah Allah ingatkan dalam firman-Nya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, kemudian mereka menjadi bergolong-golongan, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Surat Al-An'am ayat 159. Apa makna perpecahan di sini jemaah sekalian? Maknanya adalah maka mereka pun bersikap loyal di atas kebid'ahan dan berlepas diri dengan kelompok yang lain. Ini arti perpecahan. Perpecahan itu maknanya berbuat bid'ah. Itulah sumber utama perpecahan dalam Islam. Dulunya para sahabat Rasulullah SAW semuanya bersatu karena nggak ada ahlul bid'ah. Belum ada 73 golongan, hanya ada 1 golongan dahulu. Kemudian muncul bid'ah yang pertama, bid'ah Khawarij. Umat Islam menjadi 2 kelompok, Ahlus Sunnah dan Khawarij. Kemudian muncul Syiah, muncul bid'ah Syiah, maka umat Islam menjadi 3 kelompok. Dan seterusnya. Makin banyak bid'ah yang muncul, makin banyak perpecahan. Ini pemahaman yang benar terhadap makna perpecahan. Bukan sekedar berpecah, dia bertengkar, tidak. Itu tercela, iya. Tapi yang dimaksud perpecahan dalam agama ini yang menjadi pokoknya adalah karena ada orang yang menyimpang, yang sesat, yang berbuat bid'ah dalam agama. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu. Yaitu jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, yaitu bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Fatafarraqa bikum an sabili, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Maka dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah menegaskan yang membuat umat Islam itu bersatu karena mengikuti satu jalan, yaitu sunnah Nabi SAW. Petunjuk-petunjuk beliau, ajaran-ajaran beliau. Yang membuat umat Islam itu terpecah karena mengikuti bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Iya. Ini ciri ahlul bid'ah yang pertama. Namanya juga ahlul bid'ah. Ciri utamanya adalah berbuat bid'ah. Dan bid'ah lawan daripada sunnah. Tapi anehnya banyak ahlul bid'ah nggak mau disebut ahlul bid'ah. Mengaku-ngaku aswaja.
ASWJ, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi amalannya bertentangan dengan sunnah itu sendiri. Bukan mencontoh Nabi SAW, malah mereka buat-buat sendiri. Atau mereka wariskan dari nenek moyang mereka saja, atau kebiasaan masyarakat. Coba perhatikan kembali, kata Ahlus Sunnati wal Jamaah, disingkat Aswaja. Ahlus Sunnah, artinya pengikut sunnah. Sunnah siapa yang dimaksud? Sunnah nenek moyang kita? Adat istiadat bangsa kita? Kan tidak. Maksudnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pantas disebut Ahlus Sunnah kalau mengikuti sunnah Nabi SAW. Gak ada gunanya mengaku-ngaku aswaja, bahkan mengklaim semua selain mereka bukan aswaja, bahkan sampai pada tingkat mengklaim hanya mereka pemegang kunci surga. Tapi ternyata amalannya justru bertentangan dengan sunnah itu sendiri. Mereka buat-buat sendiri alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal beliau melarang perbuatan itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian ciri yang kedua, ini juga termasuk metode beragama mereka yang sangat berbahaya, yaitu ittiba'ul mutasyabih, mengikuti yang mutasyabih, yang belum jelas, dan meninggalkan yang sudah jelas. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7 tentang sifat ini, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka yang belum jelas. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang yang belum paham dalil itu. Dan untuk membuat penakwilan tersendiri. Yaitu yang berbeda dengan penakwilan ahli sunnati wal jamaah, dengan pemahaman generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mengikuti yang mutasyabih dan meninggalkan yang muhkam, yang sudah jelas. Seperti saya berikan contoh tadi, larangan berbuat bid'ah itu sudah sangat jelas, tapi mereka mencari dalil-dalil yang mutasyabih untuk membenarkan bid'ah mereka. Contoh lain jemaah sekalian, ayat-ayat dan hadis tentang keutamaan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan sangat banyak. Ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang keutamaan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ayat-ayat itu sama sekali tidak menunjukkan bolehnya kita berdoa kepada para wali ataupun kepada para nabi dan rasul. Ini contoh. Surat Ali Imran ayat 169. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan." Janganlah kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberi rezeki. Dalil ini menjelaskan tentang keutamaan wali Allah yang mati syahid. Bukan menjelaskan tentang bolehnya berdoa kepada mereka. Dalil yang melarang berdoa kepada selain Allah itu sangat banyak dan sangat jelas. Tapi yang jelas mereka tinggalkan, lalu mereka berpaling kepada yang tidak jelas penunjukannya, pendalilannya. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepadamu. Kalau kamu melakukannya, kamu termasuk orang-orang yang merugi. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Kemudian Allah perintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku,
maka aku akan mengabulkan doamu. Allah nggak suruh kita berdoa kepada para wali. Kemudian Nabi SAW menegaskan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti jelas, hanya boleh untuk Allah. Ini dalil-dalil yang jelas. Ini contoh, dalil yang muhkam, yang jelas. Tapi mereka cari dalil-dalil yang belum jelas untuk membenarkan syirik yang mereka lakukan. Yaitu berdoa kepada para wali. Dalilnya apa? Para wali itu kan nggak mati. Mereka hidup di sisi Allah. Padahal ayat ini nggak menjelaskan berdoalah kepada wali, tidak. Tapi menjelaskan tentang keutamaan para wali. Sementara yang sudah jelas, larangan berdoa kepada selain Allah. Kepada apapun itu. Ini satu sisi bantahan. Bantahan yang kedua, ayat ini pun membantah mereka. Ayat mengatakan, Inda rabbihim yurzakun. Para wali yang mati syahid itu mendapatkan rezeki di sisi Rabb mereka. Artinya, Allah memberi rezeki kepada mereka. Bukan mereka yang ngasih rezeki. Kalau begitu berdoalah kepada Allah. Jangan berdoa kepada mereka. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian. Juga ayat ini tidak menunjukkan bahwa para wali itu bisa mendengar. Apakah karena mereka hidup, mereka bisa mendengarkan semua ucapan orang-orang di muka bumi? Tidak ada dalil, tidak ada sisi pendalilan yang ditunjukkan oleh ayat ini. Beda dengan Allah, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri serta terus-menerus mengurus makhluknya. Tentu dia As-Sami' Al-Alim, yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi ini contoh, mereka menggunakan dalil-dalil yang mutasyabih dan meninggalkan yang muhkam. Iya. Begitu pula jawaban yang lain, jawaban yang keempat, terhadap dalil yang mereka gunakan, kita bisa tanyakan kepada mereka, apakah sahabat memahami berdasarkan ayat tersebut boleh berdoa kepada selain Allah? Tidak. Itu pemahaman baru. Itu pemahaman baru. Iya. Jadi ini ciri yang kedua, mengikuti yang mutasyabih. Contoh lain, satu contoh lagi jamaah sekalian. Ini juga syubhat liberal. Kan di dalam Al-Quran, Allah seringkali menggunakan kata kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang akan menjaganya. Maka orang-orang liberal itu mereka akan ambil dalil-dalil seperti ini, lalu mereka mengatakan, kalau begitu Allah nggak satu saja dong, kan ada kata kami berarti banyak. Padahal, tidak ada dalam ayat tersebut penunjukan bahwa Allah itu banyak. Karena dalam bahasa Arab, kata kami tidak selalu bermakna banyak. Bahkan juga dalam bahasa kita, tidak selalu kata kami bermakna banyak. Kadang-kadang kita memberi sambutan, kita katakan kami berterima kasih. Padahal kita seorang diri. Atau kami datang ke sini, padahal kita seorang diri. Jadi enggak selalu kata kami itu bermakna banyak. Jadi belum jelas itu menunjukkan bahwa Allah itu banyak. Sementara dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu esa, itu sangat jelas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Tapi mereka tinggalkan yang sudah jelas, lalu mereka ambil yang mutasyabih, yang belum jelas, untuk menyesatkan manusia. Baik, ini ciri ahlul bid'ah. Nah, di sini bisa juga kita cabangkan ciri yang lain, yaitu mereka menafsirkan tidak sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Mereka dapatkan ayat-ayat dan hadis, mereka takwilkan sendiri untuk membenarkan bid'ah mereka, dengan penakwilan yang tidak pernah dipahami seperti itu oleh ulama salaf. Ciri yang ketiga adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-7 Allah mengatakan, fa'ammal ladina fi qulubihim zaig. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. Kata ilahahu hawahu. Bagaimana tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Artinya dia beragama, tidak mengikuti dalil,
dia mengikuti apa saja selain dalil dan selain pemahaman yang benar. Maka itu termasuk kategori hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsu yang dimaksudkan di sini adalah mengikuti apa saja selain dalil dan pemahaman yang benar terhadap dalil tersebut. Maka oleh karena itu ahlul bid'ah juga disebut ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Yang keempat, mu'aradatus sunnah bil Quran, menolak sunnah dengan Al-Quran. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah, mempertentangkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Apakah antara Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, ataukah ayat dengan hadis, ataukah hadis dengan hadis. Padahal Allah Azza wa Jalla menegaskan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan berasal dari Allah atau berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan dapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak. Maka dalam Al-Quran dan hadis, kalau hadis itu sahih, tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Antara Al-Quran dengan Al-Quran, antara Al-Quran dengan hadis, dan antara hadis sahih dengan hadis sahih, tidak mungkin ada pertentangan. Kalau kita merasa ada yang bertentangan, maka itu bermakna kitanya belum paham. Karena semua datang dari Allah. Bukan hanya Al-Quran, hadis juga wahyu Allah. Ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Kata Nabi SAW, ketahuilah aku diberikan Al-Quran dan yang semisal itu bersamanya. Yaitu hadis. Jadi nggak mungkin Al-Quran dan Sunnah bertentangan. Nah ini biasa dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Hadis-hadis perintah Nabi SAW untuk menaati pemerintah, walaupun zalim, walaupun tidak berhukum dengan syariat, mereka katakan itu hadis bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Qurannya mereka takwil sendiri. Tidak mengikuti pemahaman salaf. Ini ciri ahlul bid'ah. Suka mempertentangkan apakah satu ayat dengan ayat yang lain, atau satu ayat dengan hadis yang sahih, atau hadis sahih dengan hadis sahih yang lain. Ciri yang kelima adalah bugdu ahlil athar. Membenci ahlus sunnah. Terutama membenci para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ini termasuk ciri-ciri ahlul bid'ah, ciri-ciri orang sesat. Membenci ahlul athar, membenci ahlus sunnah. Terutama para ulama dan para da'inya, para ustadznya. Maka hati-hati, kita bisa menilai orang itu sesat dengan ciri-ciri ini. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf dahulu. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, laisa min sahibi bid'atin tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi khilafi bid'atihi bi hadithin illa abghadal hadith. Tidaklah pelaku bid'ah itu engkau sampaikan kepadanya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis itu menyelisihi bid'ahnya, kecuali dia akan membenci hadis itu, kemudian dia akan membenci orang yang membawa hadis itu. Na'udzubillah. Al-Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Tidaklah di dunia ini ada seorang ahlul bid'ah kecuali dia membenci ahlul hadith. Fa idza ibtada'a ar-rajul nuzi'a halawatul hadith min qalbihi. Maka apabila seseorang telah berbuat bid'ah, diangkatlah manisnya hadis dari hatinya. Dihilangkan oleh Allah manisnya hadis dari hatinya. Al-Imam Abu Nasr bin Salam Al-Faqih rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, laisa syai'un athqala ala ahli laisa syai'un athqala ala ahli laisa syai'un athqala ala ahli ilhadi wala abghadu ilaihim min sima'il hadith wa riwayatihi bi isnadihi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat atas orang-orang yang menyimpang dan lebih dibenci oleh mereka daripada mendengar hadis dan periwayatan hadis dengan sanadnya. Maka mereka pun membenci orang-orang yang menyampaikan dan meriwayatkan hadis tersebut. Jadi jangan heran, itu sudah merupakan ciri-ciri ahlul bid'ah.
membenci para pembawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang keenam adalah itlaqul alqabi sayyi'ah ala ahli sunnah. Memberi penamaan-penamaan buruk kepada ahlu sunnah. Nah, ini ciri yang lain yang saat ini mudah kita kenali. Dengannya kita mudah mengenali golongan ahlul bid'ah, yaitu suka memberi penamaan-penamaan atau vonis-vonis yang buruk atau penghinaan-penghinaan kepada ahlu sunnah. Sebagaimana dikatakan juga oleh Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, alamatu ahlul bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar. Tanda-tanda ahlul bid'ah adalah menjatuhkan ahlul athar, mencaci, mencela, memberi nama-nama buruk terhadap golongan ahlus sunnah. Begitu pula dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar. Tanda ahlul bid'ah itu adalah merendahkan, menghina, mencaci maki, dan memberi penamaan-penamaan yang buruk terhadap ahlul athar, terhadap ahlus sunnah, terhadap orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan sedikit perincian yang terjadi di masa beliau, dan ternyata sampai hari ini masih mirip. Wa alamatul zanadiqah tasmiyatuhum ahlal athar hasyawiyah. Tanda-tanda zanadiqah, orang-orang yang mengaku muslim tapi memiliki perilaku munafik, membenci syariat, membenci orang-orang yang mengamalkan syariat. Maka tanda-tanda mereka adalah menamakan pengikut Al-Quran dan hadis itu sebagai hasyawiyah, artinya orang-orang pinggiran. Kenapa? Yuriduna bidzalika ibtalal athar. Mereka inginkan untuk membatilkan Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis menurut mereka itu sudah nggak cocok lagi. Menurut mereka pemikiran merekalah yang harus dihargai. Budaya mereka yang harus dihormati, bukan Al-Quran dan hadis. Wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlas sunnah mujbirah. Adapun tanda-tanda qadariyah, golongan pengingkar takdir, penamaan mereka terhadap ahlus sunnah sebagai aliran Jabriyah. Jadi mereka anggap ahlus sunnah itu seperti Jabriyah, padahal tidak. Jabriyah itu memang sesat, tapi ahlus sunnah enggak seperti mereka. Yaitu mereka mengatakan manusia tidak punya pilihan sama sekali. Dia dipaksa oleh Allah untuk taat atau untuk maksiat, dia dipaksa oleh Allah. Tentu ini batil. Wa alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnah musyabbihah. Nah ini hari ini banyak sekali. Tanda-tanda golongan jahmiyah, bengkar sifat-sifat Allah dan berbagai macam bid'ah yang lain. Mereka menamakan ahlus sunnah sebagai musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal ahlus sunnah enggak seperti itu. Ahlus sunnah mengimani sifat-sifat Allah, tapi tidak menyamakan dengan makhluk. Namun mereka memaksakan pendapat mereka. Kalau mengimani Allah punya tangan, punya wajah, seperti yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, dengan wajah dan tangan yang hakiki, menurut mereka itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal ahlus sunnah mengatakan Allah memiliki wajah namun tidak sama dengan wajah makhluk. Allah memiliki tangan namun tidak sama dengan tangannya makhluk. Namun mereka memaksakan pendapat mereka. Juga mereka sebut mujassimah di zaman sekarang. Sama, yang mereka maksud adalah musyabbihah. Padahal ahlus sunnah tidak seperti itu. Iya. Wa alamatur rafidah tasmiyatuhum ahlal athar nabitah wa nasibah. Sedangkan tanda-tanda Syiah
Mereka namakan Ahlus Sunnah sebagai golongan pembenci Ahlul Bait. Jadi seakan-akan mereka saja pencinta Ahlul Bait. Selain mereka dianggap pembenci Ahlul Bait. Ini juga sebuah kedustaan. Baik, ini ciri yang keenam. Ciri yang ketujuh, tarkun tihali madhabis salaf. Meninggalkan madhab salaf. Pendapat-pendapat generasi salaf. Jalan beragama mereka. Bahkan sebagian lagi tidak mau menisbatkan diri kepada salaf. Mereka tidak mengatakan golongan mereka sebagai golongan pengikut generasi salaf. Mereka lebih senang menyebut golongan mereka sebagai Asy'ariyah, Maturidiyah, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan lain sebagainya. Daripada mengaku sebagai pengikut generasi salaf. Dan ini bukan cuma meninggalkan penisbatan, tapi meninggalkan ajaran. Dan mereka memang seperti Asy'ariyah, nggak mungkin bisa mengklaim akidah kami akidah salaf. Dalam artian akidah sahabat, nggak mungkin. Karena akidah mereka mentakwil sifat-sifat Allah, nggak ada contoh dari seorang sahabat pun. Jadi memang tepat kalau mereka sebut akidah Asy'ariyah, atau juga bisa disebut Mu'tazilah, atau bisa disebut Jahmiyah. Karena hakikatnya Asy'ariyah itu mengadopsi dari pemikiran Mu'tazilah dan Mu'tazilah dari Jahmiyah. Ciri yang ke-8, takfiru mukhalifihim bighairi dalilin. Mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka tanpa dalil. Ini juga dilakukan oleh banyak orang-orang Asy'ariyah. Mengkafirkan yang menyelisihi mereka. Begitu pula dilakukan oleh Khawarij. Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Termasuk mengkafirkan pemerintah. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Mengkafirkan secara serampangan. Yang ke-9, al-ijmal fi mawadi' tahtaju ila tafsilin wa bayanin. Berbicara secara global dalam keadaan membutuhkan perincian dan penjelasan. Ini banyak sekali contoh. Mungkin di kesempatan lain kita contohkan. Ya, intinya mereka mencari dalil-dalil yang global untuk membenarkan kesesatan mereka, padahal perbuatan mereka itu kalau dirinci adalah sesat. Kalau dirinci adalah sesat. Iya. Kemudian yang ke-10, wal qiyas ala ma la yasihul qiyas alaihi. Mengkiaskan yang tidak patut dikiaskan atasnya. Jadi maksudnya mereka mengkiaskan permasalahan tanpa berdasarkan kias yang benar, bukan kias yang sahih. Yes, yang paling parah jamaah sekalian, mengkiaskan Allah dengan makhluk. Sebagai contoh, mereka mengkiaskan kalau seandainya Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy dong. Karena makhluk kalau berada di atas singgasana, dia membutuhkan singgasananya, bukan singgasana yang butuh dia. Maka pada akhirnya mereka tolak sifat Allah istiwa di atas arsy. Mereka tolak sifat Allah istiwa di atas arsy karena mereka kiaskan dengan makhluk. Begitu pula mereka kiaskan Allah seperti makhluk untuk menolak sifat turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Mereka katakan, sepertiga malam yang terakhir di berbagai negeri itu kan beda-beda jamnya. Kalau di sini masih sepertiga malam yang terakhir, di Papua sudah pagi, sudah subuh. Maka nggak mungkinlah Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Karena permukaan bumi ini beda-beda. Maka kita katakan jemaah sekalian, kalau makhluk betul nggak bisa melakukan itu. Dia datang di satu waktu, padahal waktunya berbeda-beda. Tapi bagi Allah apa susahnya itu melakukannya? Apa susah bagi Allah untuk melakukan semua itu? Itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita kiaskan Allah dengan makhluk. Jadi ini diantara ciri-ciri golongan ahlul bid'ah. Mengkiaskan Allah dengan makhluk atau kias mereka, kias ma'al farik. Kias yang tidak sesuai kaidah-kaidah kias dalam ahli sunnati wal jamaah. Dalam
golongan ahli sunnati wal jamaah. Memang ada kias yang sahih, tapi itu ada syarat-syaratnya. Insyaallah ta'ala di kesempatan lain kita akan rinci lebih detail. Walhamdulillah,